prompt engineer akan jadi high demand, akan menjadi kebutuhan yang sangat besar di masa yang akan datang gitu ya. Jadi kita akan belajar dulu hal yang simpel-simpel seperti prompt yang efektif. Oke, ini tadi gimana? Oke, saya yakin semua udah tahu apa itu prompt, tapi saya akan ulang lagi. Prompt adalah cara berkomunikasi, berinteraksi atau memberi perintah kepada AI agar AI bisa mengerjakan tugas dan memecahkan masalah tertentu yang kita inginkan. Dan sekarang saya lihat perintah itu tidak hanya berupa teks, bisa juga berupa audio atau video atau gambar, ya. Ini salah satu juga karikatur joke. Kebanyakan dari kita, kenapa ya nggak bisa melakukan ini itu gitu? Seringkali bukan karena AI nggak bisa, tapi karena kita nggak bisa berkomunikasi dengan AI, nggak bisa memberikan penjelasan yang dibutuhkan oleh AI. Bahkan kita tidak tahu kalau AI ternyata bisa mengerti apa yang kita inginkan kalau kita mengatakannya itu dengan lebih baik, gitu ya. Oke. Nah, prompt seringkali untuk orang awam ya, atau untuk orang yang lagi belajar, dipikir ya itu cuman sekedar cara untuk memberi perintah. Gimana caranya cari cara untuk memberi perintah. Tapi sebenarnya kalau melihat perkembangan sekarang ini, prompt engineering itu sudah menjadi sangat luas sekali gitu ya. Bahkan sudah menjadi ilmu dan banyak orang mulai belajar tentang ini, bahkan ada pendidikan khusus tentang prompt engineer ini. Jadi sudah menjadi ilmu dan juga banyak orang mengatakan walaupun ilmu itu teori yang bisa dipelajari, tapi itu juga berupa seni. Nah, kalau sudah bicara tentang seni, itu yang membedakan antara cara saya membuat prompt dengan Anda membuat prompt. Mungkin kita belajar bahan yang sama, tapi ketika mengaplikasikannya hasilnya bisa beda. Kenapa? Karena masing-masing kita punya kreativitas yang berbeda, gitu ya. Jadi kalau ingin menggunakan prompt itu secara efektif, AI dengan efektif, kita harus menggunakan prompt yang punya strategi atau punya seni, gitu ya. Nah, untuk ngasih contoh sedikit ya tentang seni ya. Kalau saya pernah memberikan ini juga contoh di salah satu di banyak seminar. Kalau saudara main catur, kita semua tahu aturan main catur ya. Kalau Perdana Menteri bisa lurus kemana saja, kanan kiri, miring dan lurus juga bisa gitu ya. Kalau kuda itu L, kalau pion hanya bisa satu langkah gitu kan. Kita semua pakai aturan yang sama. Tetapi ketika misalnya saya bermain dengan orang lain, misalnya saya bermain dengan Elan, Elan kok lebih pinter, apakah berarti dia punya aturan yang beda dari saya? Enggak, aturannya sama. Tapi dia lebih pinter cara menggunakannya dibandingkan saya, itu jadi seni gitu ya. Seni bagaimana, skill dan seni bagaimana menyerang orang lain dengan cara yang tidak kelihatan atau melakukan hal-hal yang hanya dia yang berpikir itu gitu ya, dan kemungkinan kadang-kadang orang lain tidak tahu. Ya, seni itu kreativitas seseorang dan itu bisa diaplikasikan dengan berbagai cara, tidak ada aturan khusus gitu ya. Itu yang membuat seni itu unik dan spesifik gitu untuk masing-masing orang. Dan prompt engineer atau membuat prompt itu juga berupa skill, dan karena itu skill sebenarnya saudara bisa menguasainya kalau saudara latihan cukup gitu ya. Jadi kalau saudara latihan banyak, kemungkinan besar saudara akan menggunakan prompt lebih baik dibandingkan orang lain. Tapi juga prompt itu berupa teknik. Jadi ada metode-metode yang dibuat oleh orang-orang tertentu dengan cara-cara tertentu. Tidak ada, mungkin tidak metode mirip-mirip, tapi bisa saja berubah juga dalam banyak cara dan dalam banyak penggunaan gitu ya. Jadi kita bisa milih metode tertentu dan kita bisa mengikuti style tertentu karena itu juga berupa teknik gitu ya. Jadi prompt sekarang bukan hanya sekedar menulis perintah gitu ya, tetapi itu ada banyak hal di belakangnya yang sangat menjadi semakin kompleks. Oke. Nah, apa bedanya prompt yang baik dan prompt yang efisien? Prompt yang baik itu prompt yang ditulis sesuai dengan persyaratan tertentu untuk memberikan hasil yang diharapkan.
Untuk membuat prompt, saudara kan sudah belajar ya bagaimana menggunakan prompt itu dengan baik, yaitu dengan memberikan perintah yang jelas, memberikan perintah yang detail, dan gitu-gitu ya. Itu aturannya banyak banget gitu ya. Nanti kita lihat lagi. Nah, gimana perbedaannya dengan prompt yang efisien? Prompt yang efisien itu adalah atau efektif adalah prompt yang ditulis dengan memikirkan strategi. Pakai strategi agar memberikan hasil yang optimal dan maksimal. Ini beda ya. Kalau prompt baik itu dia ngikutin aturan yang memang semua orang mungkin secara umum tahu aturannya gitu ya. Tapi efektif itu menjadi sangat unik karena masing-masing kita punya strategi yang berbeda di dalam menggunakan prompt atau menuliskan prompt. Tergantung dari penggunaannya, tergantung dari situasinya, tergantung dari ya banyak hal gitu. Itu sebabnya strategi menjadi satu kunci untuk menentukan orang yang seperti apa yang bisa membuat prompt yang baik atau yang efektif. Ya, bukan hanya baik tapi juga efektif. Jadi ada beda, meskipun ada overlappingnya, tapi ada beda antara prompt yang baik dan efektif. Nah, ini satu quote yang saya lupa siapa yang ngomong gitu ya. Prompt yang efektif berpotensi untuk memberikan hasil yang optimal, tapi belum tentu memenuhi persyaratan sebagai prompt yang baik. Jadi prompt yang efektif itu tidak otomatis dilakukan karena dia ngikutin aturan gitu. Bahkan kadang-kadang dia tidak ngikutin aturan. Dan itu menjadi prompt yang efektif kalau situasinya berbeda, kalau situasinya unik, kalau keadaannya tidak seperti yang normal. Atau situasinya tergantung itu mudah atau sulit gitu ya. Dan prompt yang baik itu adalah prompt yang memenuhi persyaratan, tapi belum tentu memberikan efektivitas yang tinggi. Jadi prompt yang baik itu ngikutin aturan, tapi dengan ngikutin aturan itu belum tentu hasilnya akan optimal. Saya berpikir banyak gimana caranya saya bisa menjelaskan ini dan memberikan contoh karena saya orang praktis ya. Dan saya selalu membahasakan itu kepada orang yang mendengar atau yang ikut mendengarkan saya gitu. Saya mikir-mikir contoh apa yang paling cocok gitu ya. Mungkin saya akan pakai cara ini. Ini untuk membedakan antara efektif dan aturan ya. Oke, misalnya saya ngomong dengan Aldo, misalnya ya. Aldo di sini. Saya jauh lebih tua dari Aldo, bahkan Aldo lebih tua daripada anak saya, jadi dia jelas jauh berbeda umur dari saya. Kalau saya ngomong ke dia, saya nggak perlu nyebut title kan, maksudnya nggak usah ngomong, saya bisa langsung nyebut nama gitu ya. Tapi kalau dia ke saya, dia akan nyebut saya Bu, Tante, atau apapun gitu ya. Pakai, kalau ini di daerah timur ya, di daerah kita, pasti ada pakai title, Pak, Bu, Tante, Om, ya gitu-gitulah. Itu aturan umumnya, aturannya itu ya. Tapi karena saya ada maunya dengan Aldo, saya mau suruh dia dan saya akan, Mas Aldo, tolong dong bikinin saya ini itu. Itu nyalain aturan nggak? Iya dong, wong saya lebih tua kok, saya manggil dia Mas tuh apa hubungannya? Dia lebih muda daripada saya, melanggar aturan. Tapi efektif atau optimal enggak? Efektif, karena apa? Karena saya ada maunya supaya dia mau mengerjakan itu. Kalau saya menyebut dia dengan kata Mas, mungkin dia akan merasa dihargai, jadi dia akan mau melakukan tugas. Tahu ya bedanya? Manipulasi. Wah, aku nggak tahu apa manipulasi atau tidak. Tapi itu sesuai dengan tujuanku supaya dia mau. Jadi saya pakai kata yang sebenarnya melanggar aturan. Saya nggak perlu manggil dia Mas, nggak mungkin. Dia jauh lebih muda dari saya kok saya manggil dia Mas gitu ya. Nah, itu contoh lah. Contoh, sekedar contoh untuk tahu bahwa ketika melanggar aturan itu kadang-kadang karena ada maunya, karena ada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Sama dengan ketika membuat prompt. Itu sebenarnya prompt itu kurang tepat atau kurang jelas. Tetapi karena untuk tujuan tertentu bisa saja itu dilanggar gitu untuk melakukan tujuan tertentu gitu ya. Atau juga untuk membuat itu optimal maka saya harus shortcut ini itu karena
kalau pakai ini itu AI nggak bisa melakukan apa yang saya inginkan. Jadi agak membengkokkan sedikit. Dan itu strategi yang dia bukan menipu ya, tetapi itu strategi. Saya kan nggak menipu juga kalau saya nggak memanggil Aldo Mas, karena semua orang laki-laki bisa saja itu dipanggil Mas gitu ya. Oke, anyway, saya nggak tahu, mungkin itu ilustrasi ini jangan dilanjutkan karena itu hanya untuk menunjukkan bahwa aturan tertentu, aturan bahasa saya nggak perlu pakai, tapi saya langgar karena punya tujuan tertentu dan itu bisa menghasilkan optimal supaya Aldo bisa melakukan hal yang terbaik yang saya inginkan gitu ya. Nah, persyaratan prompt yang baik itu apa? Tadi kan prompt yang baik itu memenuhi persyaratan. Persyaratannya apa? Kita udah belajar itu dari fokus. Jadi kalau saudara memakai fokus, itu saudara sedang membuat prompt dengan aturan atau persyaratan yang umum dan yang baik. Karena itu akan menghasilkan hasil yang baik. Ini prompt yang baik adalah dengan persyaratan ini. Formatnya harus jelas, harus punya objektif, harus punya konteks, harus jelas siapa ditujukan untuk siapa, penggunanya apa, specialty-nya apa, style yang ingin dipakai apa. Ini saudara akan menghasilkan prompt yang baik. Nah, tapi belum tentu akan menghasilkan hasil yang optimal. Bisa saja dua-duanya, tergantung situasinya. Bisa saja saudara pakai ini dan sudah menghasilkan hal yang baik, kemungkinan besar. Tapi bukan berarti melanggar aturan fokus ini akan membuat prompt saudara tidak jalan. Belum tentu, bisa saja malah lebih efektif. Tergantung situasi, tergantung. Nah, kalau tanya situasi yang seperti apa, saya nggak ngerti, tiap case akan berbeda-beda. Jadi kesulitan saya menjelaskan tentang prompt yang efektif itu nggak bisa ada contoh tertentu yang bisa menghasilkan yang terbaik, kecuali itu dicoba dan kecuali itu dilatih dan kemungkinan harus dilakukan berulang-ulang gitu ya. Ya, oke. Nah ini ada satu prinsip ya, garbage in, garbage out. Kalau sampah yang dimasukkan, yang keluar pasti sampah. Jadi kalau saudara membuat prompt yang tidak baik, hasilnya juga pasti akan tidak baik. Kalau saudara membuat prompt yang tidak jelas, ya nanti hasilnya tidak jelas. Kalau saudara memberikan prompt yang tidak luas, ya saudara akan jawaban yang tidak luas atau sebaliknya, gitu ya. Jadi itu seperti mesin, apa yang saudara masukkan, input in, and then output out, gitu ya. Dan itu akan jelas menentukan. Ya, oke. Dan yang kedua, not about what you are saying, but how you say it. Nah ini di dalam strategi sering seperti itu, bukan masalah apa yang kamu katakan di dalam prompt itu, tapi bagaimana kamu mengatakan itu kepada AI. Nah, saya nggak tahu, tapi beberapa pernah saya dengar ya, kalau saudara berbaik-baik dengan AI, dengan kata misalnya tolong, dengan kata terima kasih, dia akan memberikan hasil yang baik. Saya pernah dengar itu beberapa kali. Tapi apakah itu pasti akan seperti itu? Kadang-kadang nggak tentu gitu ya. Saya kira AI sekarang dengan algoritma yang semakin kesini gitu ya, itu ada perubahan gitu. Saya melihat Perplexity sekarang berubah banget dari waktu pertama Perplexity kita pakai gitu ya, karena entah itu karena perubahan atau karena perbaikan atau apapun atau karena komentar dari orang-orang sehingga diperbaiki algoritmanya, saya tidak tahu. Tapi yang jelas dulu itu Perplexity untuk ngomong maaf itu gampang banget gitu ya. Kamu salah loh. Nah, oh maaf saya. Sekarang enggak lagi ngomong maaf. Oh berarti Anda ingin melihat dari sisi yang lain. Dia nggak ngomong maaf, tapi dia akan belokkan dengan kata-kata, oh kamu ingin perspektif yang lain, saya akan berikan option yang lain gitu. Tapi dia nggak minta maaf ya, kayak gitu ya. Jadi berubah terus menerus gitu. Nah ini cuman komik ya, di komik strip yang aku lihat bagaimana kita bisa membuat AI yang punya rasa humanis, punya empatik dan real. Ya, anyway, itu ya. Jadi kadang bukan apa yang kamu katakan, tapi bagaimana kamu mengatakannya. Nah, seringkali kesalahan umum yang terjadi itu
saudara membuat prompt yang terlalu luas, misalnya jelaskan ke saya tentang pendidikan, itu luas banget, nanti dia akan ngomong banyak sekali, jawabannya menjadi sangat umum dan kurang relevan dengan apa yang saudara inginkan. Atau bisa juga terlalu spesifik. Kalau saudara memberikan detail sekali, kebanyakan AI tidak akan melakukan itu dengan seperti yang Anda inginkan. Jadi ada beberapa artikel yang saya baca, orang-orang banyak sekali terjebak. Mereka pikir kalau memberikan sangat spesifik dan satu persatu diruntut gitu ya perintah-perintahnya, akhirnya malah justru membunuh kreativitas AI, dan AI hanya melakukan hal-hal yang sangat terbatas dengan spesifikasi yang kita inginkan. Dan yang lain juga ada yang mengatakan AI itu nggak bisa multitasking. Jadi kalau dalam satu prompt itu saudara memberikan 2-3 macam tugas, itu biasanya hanya satu yang akan dilakukan. Yang lain nggak akan dilakukan. Jadi itu kesalahan umum ketika kita memakai prompt ya. Tidak semua tugas perlu dirintip. Dari yang orang-orang pakai prompt, banyak yang menganjurkan satu prompt itu hanya untuk satu tujuan, jangan sampai 2 atau 3 tujuan, karena tidak akan dilakukan. Terus kemudian kesalahan yang lain adalah tidak literal. AI itu bukan human dan dia kemampuan language-nya tuh benar-benar literal. Kalau saudara tidak memberikan istilah yang sangat literal, seringkali AI menjadi kacau karena dia tidak mengerti. Kemarin dulu kayaknya pernah waktu kita AI Hour, saya dan Aldo dan satu lagi siapa lupa, itu ada satu ibu yang ingin memakai salah satu AI yang untuk media, yang untuk gambar. Lalu kita sebutkan kata seorang anak yang pakai baju compang-camping, ingat ya? Nggak keluar. Keluarnya beda gitu. Karena compang-camping itu bagi dia bukan sesuatu yang literal. Ya, itu hal seperti itu. Jadi ketika kita membuat prompt, kalau saudara ingin AI mengerti, cari kata yang sangat literal, yang artinya tuh cuma satu, jangan ambigu gitu ya, membuat AI tidak mengerti apa yang saudara inginkan. Jadi kata-kata compang-camping itu bisa saudara ganti apa, karena AI nggak ngerti. Lusuh pun nggak tahu. Kita kayak pernah ganti juga dengan lusuh. Pakaian yang jelek, waktu itu malah keluar gitu. Jadi harus literal sehingga AI bisa mengerti dengan baik. Baik, itu beberapa kesalahan umum ya. Ini strategi. Jadi ketika saudara ingin menjelaskan tugas tertentu yang ternyata itu bukan bukan dalam arti yang umum, tapi kata-kata yang entah idiom. Kata-kata idiom itu seringkali tidak akan ditangkap oleh AI, ya. Nah, saudara perlu hati-hati di sini. Kemudian, kalau saudara ingin ngecek apakah saya sudah menulis prompt yang baik, biasanya tuh ini ada checklist ya. Sudahkah Anda memberikan instruksi yang jelas? Sudahkah Anda memberikan detail yang spesifik? Sudahkah Anda memberikan latar belakang untuk tugas yang saudara berikan ke AI? Sudahkah Anda memformat perintah Anda dengan struktur yang jelas? Apakah Anda sudah menggunakan bahasa yang sederhana dan ringkas untuk AI? Tambah lagi bahasa yang literal ya. Sudahkah Anda menggunakan contoh atau ide? Kalau itu sesuatu yang perlu penggambaran, karena itu mungkin abstrak, perlu penggambaran, saudara harus kasih contoh, seperti ini. Misalnya, saya ingin menulis sebuah puisi tentang Paskah dengan style Shakespeare, dengan tokoh tertentu, penulis puisi yang sangat poet, yang sangat terkenal gitu ya. Nah, saudara kasih contoh gitu ya, contoh orang tertentu. Sudahkah Anda memastikan tidak ada kesalahan pengejaan atau salah bahasa atau tata bahasa? Ya. Kalau saudara memberikan prompt dan kalimat promptnya itu tidak jelas secara tata bahasa, AI juga akan ngaco gitu ya, akan ngawur. Itu salah satu cara untuk saudara ngecek apakah saudara sudah membuat prompt yang baik. Nah, untuk membuat prompt yang strategis, saudara harus tahu dulu prompt yang baik seperti apa sehingga saudara bisa main di situ. Kalau saudara untuk
bikin prompt yang baik aja nggak bisa, saudara kemungkinan besar untuk membuat strategis akan lebih sulit lagi, ya. Oke, cara membuat prompt yang baik, saya pernah melihat satu infografis yang cukup menarik, ya. Saya lupa dari mana, tapi ya. Start with a clear goal in mind. Kemudian provide context, kemudian be specific, kemudian use keywords, kemudian use example, and then proofread your prompt. Nah itu seringkali kita nggak cek tuh. Proofread itu ternyata satu hal yang penting. Saudara harus cek lagi prompt itu, saudara baca lagi, saudara sendiri ngerti nggak? Bahkan mungkin saudara minta orang lain untuk membaca, mudeng nggak gitu. Jangan kira AI akan bisa membaca pikiran saudara gitu ya. AI nggak bisa. Nah itu salah satu kesalahan umum yang juga saya mungkin lupa untuk taruh di situ. Kita menganggap AI tahu apa yang kita pikirkan. Itu makanya kadang literal itu sangat penting untuk menolong kita, karena kita pikir compang-camping itu semua orang tahu. Jadi AI pasti tahu. Belum tentu gitu ya. Belum tentu. Oke, prompt yang baik ini latihan. Buatkan 10 ide promosi untuk Alkitab GPT. Ini ada contoh, ini saya ambil dari contoh. Alkitab GPT adalah diomongin dulu, terus berdasarkan deskripsi di atas, buatkan 10 ide promosi yang dapat meningkatkan minat para pengguna, khususnya anak-anak Gen Z. Berpikirlah outside of the box dan tunjukkan kemampuan kreatifmu. Daftarkan juga pro dan cons dari masing-masing ide dalam format bullet point. Ini saya ambil dari salah satu contoh ya. Tapi Alkitab GPT-nya saya masukkan produk kita. Oke, next ya. Oke, kunci mengembangkan kemampuan prompting. 1, latihan. Jadi kalau saudara mau menguasai bisa membuat prompt yang efektif, saudara harus terus-menerus latihan untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, semakin familiar. Ya, pelajari macam-macam cara kerja alat-alat AI tertentu. Kalau saudara sudah punya langganan alat-alat AI yang saudara selalu pakai itu ini dan ini dan ini, dan saudara selalu pakainya seputaran itu, ya saudara harus semakin familiar memakainya, aturannya, fiturnya, dan lain-lain, sehingga saudara bisa memaksimalkan itu. Kemudian yang ketiga, ini saran yang sangat bagus, belajar bersama. Jadi ini hampir di beberapa artikel ini yang disarankan yang sangat kuatnya, belajar bersama. Jadi saling berbagi pengalaman dalam komunitas AI. Jadi saya kira Sabda sudah membuat langkah yang sangat bagus, membuat grup WA AI itu komunitas pengguna AI. Dari situ saudara bisa cobakan, saudara bisa tanya, saudara bisa sharing, dan saudara bisa semakin mempertajam pengetahuan saudara tentang bagaimana membuat prompt yang efektif, ya. Kemudian yang keempat adalah skill menulis dan komunikasi. Nah ini ternyata skill prompting itu sangat dekat sekali hubungannya dengan creative writing. Jadi menulis yang kreatif. Kalau saudara ingin membuat prompt yang efektif, saudara harus belajar menulis, bukan hanya menulis, tapi menulis yang kreatif. Sering kan saudara bisa membaca satu artikel tapi boring. Ya informasinya banyak sih, tapi saudara membaca satu paragraf aja sudah plain gitu ya, nggak ada karakternya, nggak ada ininya. Jadi membuat tulisan yang jelas saja itu belum tentu menarik orang untuk membaca. Tapi membuat tulisan yang kreatif itu mungkin informasinya nggak banyak, tapi dengan cara saudara menulis dengan sangat bagus itu membuat viral, membuat orang suka sekali membacanya. Walaupun mungkin informasinya tidak sebanyak kalau saudara menulis yang cuman plain gitu ya, cuman isinya informasi terus gitu. Jadi kembangkan kemampuan menulis kreatif atau komunikasi yang kreatif. Banyak orang kan kalau saudara dengerin orang ngomong, aduh orang itu ngomongnya membosankan, cuman gitu-gitu gitu ya. Paling ya cuman gitu-gitu. Ada orang yang, kamu ikut seminar ini enggak? Malas dia paling ngomongnya juga gitu-gitu. Nah itu artinya apa? Bisa ditebak apa yang dia akan ngomong dan tidak menarik, tidak ada contoh. Oh kamu seneng dengerin ini kan banyak guyonnya. Justru itu menariknya karena banyak guyonnya itu gitu ya. Tapi guyon yang tepat gitu. Kalau guyon yang tepat orang juga nggak suka.
Oke, jadi kalau saudara mau mengembangkan kemampuan prompting, belajarlah menulis kreatif. Bukan hanya sekedar menulis ya, menulis kreatif. Jangan cuma menulis hal yang boring, tapi menulis yang kreatif. Oke, berikutnya ini ada beberapa artikel yang memperlihatkan bahwa menulis prompting itu sekarang punya level. Orang bisa, oh dia penulis prompt yang baik, oh dia penulis prompt ya biasa-biasa, wow dia hebat sekali nulis prompt. Jadi sekarang punya level ya untuk kemampuan menulis prompt. Yang pertama adalah beginners. Biasanya beginner itu baru mengenal alat AI dan sedang belajar dan bereksperimen dalam membuat prompt. Jadi ya pasti belum terlalu bagus gitu ya, karena dia baru coba-coba, baru eksperimen. Ini orang-orang beginners. Kemudian yang kedua adalah intermediate. Sudah terbiasa dengan AI, ya sudah terbiasa. Dan terus meningkatkan kemampuan dalam membuat prompt. Jadi dia sudah cukup sering sekali memakai AI dan dia masih terus belum puas dengan hasilnya dan dia terus mencoba belajar untuk gimana memakai prompt atau menulis prompt dengan baik. Yang ketiga adalah advance. Dia sudah mahir, bukan hanya sudah biasa, tapi dia mahir artinya dia menguasai AI dan terus bereksplorasi strategi prompt yang mutakhir untuk kasus-kasus yang kompleks. Jadi bukan hanya menulis prompt, tapi bahkan mempelajari strategi prompt, dan bukan hanya strategi prompt, tapi strategi yang paling mutakhir artinya yang terus berkembang. Kalau saudara memakai strategi prompt seperti 6 bulan yang lalu, sangat beda mungkin dengan prompt yang sekarang gitu ya. Jadi terus belajar perkembangan AI, khususnya AI yang berupa teks, bahkan gambar juga. Terus untuk kasus-kasus yang semakin kompleks, kalau saudara cuman minta AI, saya punya bahan kentang dan telur dan 1 sayur, tolong buatkan saya masakan yang cocok untuk bahan-bahan yang saya punya. Wah, itu terlalu simpel sekali gitu ya. Itu bukan sesuatu yang sulit untuk AI dan dia bisa ngarang semau-maunya. Anyway, tapi untuk kasus-kasus yang kompleks, artinya bahkan masalah yang dihadapi satu perusahaan, bahkan satu company itu kalau ini dilakukan bisa menolong memperbaiki bahkan mentransformasi company itu atau perusahaan itu. Wow, saudara akan dibayar mahal sekali untuk prompt saudara, ya. Oke, next, keep in mind, effective prompt writing needs an in-depth understanding of language, tones, and context. Ya, jadi efektif prompt yang efektif atau menulis prompt yang efektif itu membutuhkan pemahaman yang dalam tentang bahasa, tentang tone, dan tentang konteks. Jadi kalau saudara ingin menulis tentang sejarah, ya saudara harus tahu paling tidak kedalaman dari sejarah yang saudara inginkan itu gitu ya. Karena kalau AI menjerumuskan saudara juga saudara nggak tahu gitu ya. Jadi saudara benar-benar dengan prompt yang saudara bikin itu, saudara akan membatasi AI untuk tidak berhalusinasi. Karena saudara sudah tahu konteksnya, ya. Oke, next. Nah, saya nggak tahu, saudara tahu joke ini nggak? Aku sih nggak ngerti. Hah? Ada yang tahu? Ini hanya AI yang bisa ketawa ya, kita nggak bisa ketawa. Anyway, yang satunya lagi. In 10 years, half of the world's job will be in prompt engineer. Dalam waktu 10 tahun yang akan datang mungkin bisa kurang, separuh dari pekerjaan dunia itu akan berhubungan dengan prompt engineering. 10 tahun sudah punah. Enggak tahu. Ya. Nah ini ada joke juga gitu ya. Kalau saudara interview, nanti mungkin anak-anak saudara kalau interview akan tanya, seberapa bagus skill
prompt engineering kamu. Sekarang kita di Sabda pun belum ya. Orang yang daftar di sini kamu ditanya dulu waktu Joseph, waktu kamu masuk ditanya kamu bisa bikin prompt, bisa menulis prompt yang bagus nggak? Enggak ya. Nanti 1-2 tahun ke depan mungkin itu menjadi salah satu pertanyaan interview yang akan memberi nilai tambah untuk orang yang akan diterima. Ya. Oke. Ini satu quote yang saya ambil dari Alkitab. Berilah orang bijak nasihat, maka dia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Jadi saya harap saudara menjadi orang bijak dan menjadi orang benar, sehingga ketika ditambah-tambah lagi dengan pengetahuan, saudara akan menjadi lebih-lebih lagi bijaksana. Itu, terima kasih banyak.